Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Woni Ahmad selaku dosen mata kuliah Dasar Manajemen. Di sini saya Hamda Istifadinia selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok kami. Adapun anggota kelompok kami yaitu Akil Aslam, Ayu Sahira Ramadhani, Bagus Alan Kelana, Elda Oktaviani, Rafina Yasmin Hidayat, dan Sandrina Dewi Lestari. Nah, materi pertama ini akan disampaikan oleh Bagus Alan Kelana. Kepada Bagus Alan Kelana, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai standar dan metode mengukur prestasi kerja atau manajemen kinerja. Yang pertama di sini ada sistem penilaian kinerja dan remunerasi komisaris. Yang pertama ada pemegang saham menilai kinerja komisaris secara keseluruhan dan masing-masing anggota komisaris melalui mekanisme RUPS. Yang kedua, pemegang saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat dari komite remunerasi dan nominasi mengenai sistem untuk menentukan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi setiap anggota komisaris. Selanjutnya, yang kedua ada sistem penilaian kinerja dalam remunerasi direksi. Yang pertama, ada pemegang saham menilai kinerja direksi secara keseluruhan dan masing-masing anggota direksi melalui mekanisme RUPS. Yang kedua, ada penilaian individual untuk setiap anggota direksi. Penilaian ini dilakukan oleh direktur utama dan dilaporkan kepada RUPS untuk ditelaah dan dipertimbang. Yang ketiga, ada hasil penilaian kinerja direksi menjadi dasar perhitungan remunerasi direksi. Yang terakhir, ada remunerasi direksi harus dapat memotivasi direksi untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang dan kesuksesan perusahaan dalam kerangka kerja yang terkontrol. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Alan atas paparan materinya. Materi yang kedua ini akan disampaikan oleh Ayu Sahira Ramadhani. Kepada Ayu, saya persilahkan. Sistem penilaian kinerja dan remunerasi pekerja. A. Faktor utama yang dinilai dalam penilaian kinerja pekerja adalah prestasi hasil kerja berdasarkan kompetensi pekerja. B. Kompetensi yang digunakan untuk penilaian kinerja intisarinya adalah sebagai berikut. 1. Pengetahuan tentang pekerjaan. 2. Kejujuran dan integritas. 3. Motivasi dan kemauan berprestasi. 4. Kemampuan berkomunikasi. 5. Tanggung jawab dan ketelitian. 6. Kemampuan kerjasama. 7. Kemampuan menganalisis dan memutuskan. 8. Kemampuan memimpin. 9. Orientasi pada pelanggan. 10. Orientasi pada bisnis. 11. Indikator kinerja diupayakan agar memenuhi aspek komprehensif, koheren, seimbang, dan terukur. Baik, terima kasih Ayu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rafina Yasmin Hidayat. Kepada Rafina, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada yang C untuk mengevaluasi kinerja fungsi atau lapangan atau unit operasi perusahaan menggunakan ukuran kinerja terpilih ataupun UKT yang dituangkan dalam performance contract. Yang D adalah untuk mengevaluasi kinerja individual perusahaan menggunakan SMK atau sistem manajemen kinerja. Yang E adalah penilaian kinerja harus diikuti dengan penerapan reward dan punishment yang tegas dan konsisten. Dan yang terakhir adalah perusahaan memberikan remunerasi kepada pekerja berdasarkan kinerja yang dicapai oleh pekerja berupa upah, tunjangan, dan penerimaan lainnya. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Rafina atas paparan materinya. Materi selanjutnya ini akan disampaikan oleh Akil Aslam. Kepada Akil, saya persilahkan. Selanjutnya yaitu pengukuran pemberi reward dan punishment yang dilakukan di kantor PT Pertamina cabang pemasaran Sulu Tenggo terbilang baik, namun konsistensi akan keberadaan hal tersebut belum bertahan dengan baik. Pemberian penghargaan tidak dilakukan secara berkelanjutan setiap tahunnya.
Reward yang diberikan hanya pada saat mendapat dinas ke daerah cakupan, sedangkan pegawai yang memiliki kinerja baik terkadang diabaikan. Hal ini tentu saja menimbulkan kecemburuan pada penurunan kerja pegawai yang ada di Nah, materi selanjutnya ini akan disampaikan oleh Elda Oktaviani. Kepada Elda, saya persilahkan. Selanjutnya ada prestasi kerja selama ini sudah sesuai dengan standar. Berdasarkan jurnal penelitian Diah Aisyah pada tahun 2015, prestasi kerja sudah sesuai standar dengan indeks penilaian 98%. Hampir mencapai tingkat sempurna karena kinerja perusahaan sudah diperbaiki. Terima kasih, dan materi yang terakhir ini akan disampaikan oleh Sandrina Dewi Lestari. Kepada Sandrina, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi terakhir yaitu tindakan korektif yang dilakukan perusahaan. Sebelumnya sudah diketahui bahwa penilaian telah mencapai 98%, yaitu hampir mencapai sempurna. Bagaimana caranya perusahaan itu dapat mencapai sempurna sih? Nah, perusahaan ini menetapkan penerapan disiplin pada sistem reward dan punishment, yaitu dengan cara bagi karyawan yang terlambat lebih dari 3 kali dalam 1 bulan diberikan punishment seperti surat peringatan, dan bila masih melanggar dikenakan sanksi tegas, misalnya berupa pemotongan gaji. Lalu cara yang kedua itu mengoptimalkan biaya penjagaan lingkungan dengan cara mengalokasikan anggaran ke dalam 2 macam anggaran, yaitu multi-years atau investasi lokal dan anggaran tetap atau annual, sehingga anggaran yang telah dirancang dapat dioptimalkan. Saya kembalikan ke moderator. Dari paparan materi yang sudah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pengukuran kompetensi kinerja pekerja pada PT Pertamina ini menggunakan kejujuran dan integritas, motivasi dan kemampuan berprestasi, kemampuan komunikasi, orientasi pada bisnis, dan kemampuan memimpin. Nah, pada tahun 2015 ini, PT Pertamina memiliki penilaian di atas standar, yaitu sebesar 98%. Di mana angka itu hampir mencapai tingkat sempurna karena kinerja yang sudah diperbaiki melalui penerapan disiplin pada sistem reward dan punishment, serta mengoptimalkan biaya penjagaan lingkungan. Mungkin cukup sekian materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.